Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kita harus paham ya, maunya si Imad ini apa? Tukang hasut, iri, dengki. Nah, kita lihat di sini. Raffi Ahmad disuruh pecat oleh Kiai Imaduddin kepada Prabowo Subianto ya karena mengunjungi IBHRS. Kita lihat videonya. Jadi dia ini aji mumpung, dia beli tanah ribuan hektar, tapi nanti dia tidak menyiapkan wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, pasum dan pasosnya itu nanti dari PSN itu, tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat Tangerang itu. Nah ini pinter, makanya jadi pengusaha itu kudu pinter. Cuma saya Ya, di sini dia bela ini aguan. dia sudah beli Bela aguan. ribuan hektar di sawah itu di darat, PSN di tengah itu dikuasai, laut juga mau dikuasai. Dan ini yang hari ini kemudian memicu gejolak di Tangerang. Nah, kalau menteri-menteri ya. yang sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu ngegeler-geler gitu. Luar biasa. Bupati yang zaman dulu ikut-ikutan ngegeter-geter ini, Bupati Bekasi Bupati Tangerang, Sekda segala macam ini. Nah ini tantangannya banyak Jawa Barat. Ya, menteri-menteri ya secara jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo-nya kan luar biasa. Semangatnya. Ya, dia puji Prabowo anti ya. penjajahan kita harus menunjukkan Kalau anti jati diri penjajahan. tapi beberapa Anti menterinya korupsi ada yang dong. bermasalah. Menteri petugas utusan khusus kemarin. Nah, dia mulai bahas Raffi Ahmad. ngapain ke pemuda minta Raffi Ahmad datangi Rizik Syihab. nasihat Rizik ya. tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab. Yang mau dinasihatin dari Rizik apa supaya pemuda kita teriak-teriak. Ini Raffi Ahmad ini perlu tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Nah, boleh tepuk tangan pengikutnya. Dia cerdas. Ini adalah narasi terbaru Kiai Haji Imaduddin dan mungkin sudah sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di sini, tapi saya bingung sebetulnya sikapnya gimana sih? Walaupun kayaknya beliau ini merasa cerdas sekali, jadi mengerti betul persoalannya. Dan rumusan beliau itu ya wallahu alam, siapa yang membenarkan itu? Mungkin beliau sendiri dan pengikutnya. Ketika bilang bahwasanya jadi kepintaran Pak Aguan lah, kepintaran, dan harus kita tiru itu, makanya harus pintar lah, apa itu bercanda saja ya, adalah dia beli tanah untuk dibangun properti perumahan, lalu tuntutan atau kewajiban mengadakan atau menyediakan fasum, fasilitas umum atau fasos, fasilitas sosial, agar tidak mengurangi lahannya, agar tidak memakai lahan yang dibeli itu, maka dia menggarap PSN. Jadi PSN itu sebagai fasum. Saya agak bingung. Kalau tidak salah PSN itu mau diisi sirkuit, mau diisi restoran, mau diisi Betul, Pak Khalid. wisata. Itu apa Betul. fasum, Pak? Apa Betul, itu Pak Khalid. fasum propertinya PIK 2? Apa bagaimana sebetulnya? Ya Allahu alam lah, ini nggak bicara masalah kitab. Bicara masalah kitab aja bebas, apalagi bicara masalah ini. Cuman yang tidak terlalu tegas itu kok di tengah-tengah menarasikan kita tidak boleh dijajah, tapi tidak muncul kalau ini bentuk penjajahan atau apa. Tidak muncul kita harus lawan, tidak boleh dikuasai, tidak muncul itu. Justru Muncul, hanya nggak muncul, memetakan ya. saja, malah yang muncul suruh mecat Raffi Ahmad gara-gara berkunjung Iya. ke Habib Rizik, kurang cerdas. Kalau nggak salah kelanjutannya itu bicara ya menilai Menteri Agama juga tidak terlalu bagus karena ongkos naik haji masih mahal katanya. Kalau mengkritik menteri, kenapa kok nggak Pak Bahlil yang dikritik? Apa karena Pak betul. Bahlil itu dekat sekali dengan Pak Jokowi? Dan kita bingung ya, bicara seperti ini bingung sekali. Kemana sebetulnya arahnya orang ini? Menganggap itu sesuatu Betul, yang Pak harus Khalid. dilawan atau tidak? Kok malah cuma dijelaskan ini begini, begitu, begini, begitu, dan ini pinter, makanya harus kita ikuti. Artinya kita harus pinter gitu, bukan harus ikut begitu ya.
Iya. Cuma kan jadi aneh Pak penjelasannya. PSN itu tanahnya rakyat Banten. Bagaimana tanahnya masyarakat Banten? betul. Katanya itu tanah negara kok. Tanah Iya, mangrove, betul. bukan tanah yang digarap, tanah yang nggak diapa-apain, terbengkalai. Dan itu yang didukung oleh Kiai Sadikin Siraj. Bagaimana tanah terbengkalai itu dimaksimalkan. Tapi Iya. membeli ribuan, bukan lagi ribuan, mungkin puluhan ribu tanahnya masyarakat itu kok di Hektar. dalam pembicaraan Iya. Kiai Mar ini nggak dijadikan persoalan gitu. Malah persoalannya adalah karena pagar laut, artinya karena mau menguasai laut juga. Artinya kalau menguasai tanah itu mungkin sudah selesai ya, sudah nggak ada masalah gitu. Karena narasinya sayangnya mau laut juga, artinya seandainya nggak ada pagar laut, artinya seandainya nggak ada kapling-kapling laut, mungkin itu dianggap nggak masalah. Apa begitu? Udah pasti gak Ini masalah orang kata Iman. Bantennya Pak, bahkan yang dekat sekali lokasinya. Walaupun ya kita tidak tahu, kita tidak bisa menghukumi kemana sebetulnya arahnya orang ini. Iya. Yang jelas dilawan itu Balawi aja kayaknya. Pokoknya kalau ada Balawi, siapapun masalah, menterinya datang, staf khusus datang, tidak cerdas langsung. Itu aja yang dipikirinnya. Saya jadi ingat orang gila ketapel, seperti yang sering saya ceritakan. Sudah dijelaskan banyak hal, ketapel lagi. Apa mau saya ulang cerita ketapel itu? Jadi ada orang, ya sudahlah ya. Jadi kita itu sebetulnya menunggu. Ini kan orang-orang yang spiritnya itu memperjuangkan pribumi, memperjuangkan kemerdekaan. Iya, betul. Jangan sampai dijajah, jangan sampai jadi budak, jangan ini, jangan itu. Betul. Tapi ketika Tapi ada kan katanya hal-hal yang oleh masyarakatnya sendiri dianggap itu adalah semena-mena, malah oleh kiainya ini nggak dianggap semena-mena. Beli lahan Iya. ribuan, bukan lagi ribuan, itu nggak dipersoalkan kayaknya di sini. Yang dipersoalkan sayangnya, Enggak. bahasa sayangnya itu. sayangnya pagar laut. Kalau kita Ya. cerdas memahami, ini sebetulnya nggak ada masalah. Sayangnya dia kelewatan. Jadi yang menjadi masalah kelewatannya itu. Artinya kamu makan Sayangnya 1 dia kilo kelewatan. ini nggak ada masalah. Sayangnya kamu masih mau nambah setengah kilo. Berarti yang jadi masalah apa Pak? Bukan yang sekilo, tapi yang setengah kilo. Jadi pembelian lahan tanah ribuan warga, tanahnya warga ribuan hektar itu dianggap nggak jadi masalah berarti. Yang masalah sayangnya laut juga. Seandainya nggak laut juga ya beres. Dan ketika PIK 2 ngambil PSN itu kecerdasan mereka, aji mumpung bahasanya. Aji mumpung ya artinya dia beli lahan yang bisa diisi rumah semua, akhirnya nggak perlu ada yang di share untuk fasum, nggak perlu ada yang dibuat bangunan di situ. Fasumnya disatuin di PSN, nah terserahlah PSN mau dianggap fasum atau apa. Cuman setidaknya itu berarti nggak dianggap persoalan. Aji mumpung. Yang persoalan adalah karena sudah merambah ke laut. Jadi begitu Pak, Nah, itu jadi dia. Ki Haji Madudin tidak pernah mempersoalkan PIK 2, itu aja intinya mungkin. Walaupun kalau kita dengar-dengar apa iya bisa disebut fasum. Fasum itu kalau di perumahan Anda sediakan ada masjid, ada jalan. Betul. Itu namanya fasum kan fasilitas umum Pak, bukan komersial. Iya, fasilitas umum, bukan komersial, Tapi bukan untuk aguan ya. PSN-nya itu kan mau dibangun apa Pak? Mau dibangun sirkuit. Sirkuit fasilitas umum, iya sih untuk umum, tapi kan bayar. Bener kata Pak Khalid itu. Bayar, Restoran, iya, restoran fasilitas betul. umum, iya tapi bayar kayaknya. Bayar, iya, betul. Mau dibangun wisata, oh ya mungkin fasilitas umum, oke boleh lah. Tapi intinya itu tidak dianggap masalah sebetulnya. Justru dianggap Intinya nggak sebagai gratis, sebuah bayar kecerdasan. masuk. Jadi daripada kita beli lahan misalnya 1 hektar, kita bikin rumah semua bisa isi 10, 100 atau berapa penuh, tidak perlu ada yang dibuat masjid, tidak perlu ada yang dibuat apa, fasum lah, fasos tidak perlu di situ. Jadi semuanya Fasilitas dikumpulkan, umum. walaupun biasanya kalau pengembang properti itu fasumnya ya di tengah-tengah perumahannya itu, bukan di tempat lain. Jadi kontraknya Iya. Anda beli lahan luasnya berapa, tidak boleh dibangunin semua penuh, harus ada yang di-share untuk fasilitas umum, untuk fasilitas sosial. Biasanya kan begitu, atau mungkin karena nyambung ya dengan PIK-nya itu ya. Jadi ya kalau begitu berarti PSN-nya itu juga dibeli tanahnya. Kenapa? Karena fasum itu adalah kewajiban pengembang itu untuk mengalokasikan dananya. Karena kan dana Pak, beli tanah itu kan aset Pak. Iya. Misalnya 1 hektar Betul, Anda aset. beli 100 juta misalnya. Investasi aguan Lalu ya. dari 1 hektar itu berapa meter harus dialokasi, itu kan uang Pak. Kalau Betul. ini tanahnya kok bisa tanah PSN, tanah negara yang dijadikan fasumnya, atau mungkin dikonversi. Jadi biaya tanahnya dikonversi menjadi biaya bangunan, tapi itu kan dikelola mereka juga nanti Pak. Itu jadi aset mereka itu.
Ya namanya restoran Pak kan pasti ada yang punya Pak. Namanya sirkuit ada yang Tetap punya. ada ownernya ya. Ada ownernya. Ya Allah betul. alam masalah itu yang jelas itu saja tadi. Kul bisoroha. Anda sejalan nggak dengan masyarakat Anda di Banten itu? Atau tidak? Itu aja. Ya memang agak berat masalah ini. Kenapa? Karena kita memang sudah biasa terbuai dengan narasi-narasi yang tidak jelas. Betul. Karena kalau mempertegas mungkin gimana ya. Jadi begitu ya. Dan kita bisa menceritakanlah orang-orang seperti itu. Yang jelas Imaduddin ini dukung Aguan untuk pembangunan pagar laut dan juga proses lancarnya PIK 2. Nah itu dia komentar Pak Khalid tanggapan Pak Khalid mengenai dukungan Imaduddin kepada Aguan selaku pemilik PIK 2 pagar laut Sedayu Group. Semoga bermanfaat video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar. Assalamualaikum.